akan kepala. Ini Tuhanmu miskin ya. Ya. Menurut terjemahan TSI, Matius pasal 8 nomor 20, ya sama pasalnya nomornya. Yesus berkata kepadanya, anjing hutan mempunyai lubang, ya, mempunyai apa itu? Lubang, mempunyai sarang. Nah, lihat, Yesus berkata kepada anjing hutan mempunyai sarang, mempunyai anjing hutan mempunyai sarang, burung mempunyai sarang. Aku anak Adam tidak mempunyai tempat untuk beristirahat. Nah, Yesus ini anak Adam, anak cucu Adam, berarti manusia. Apa menurut Markus 10:27 TSI? Kalau TB, tidak ada mustahil bagi Allah kalau Allah memasukkan orang di surga. Apa kata Yesus ini? Nah, sambil memandang mereka, Yesus berkata, Yesus berkata, manusia tidak sanggup menjamin dirinya diselamatkan dan masuk surga, tetapi Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Itulah artinya tidak ada mustahil bagi Allah kalau melakukan sesuatu. Ya, Yesus saja bisa dia masukkan ke neraka. Ya, karena kata Yesus, jangan takut kepada manusia. Karena yang dapat membunuh tubuh, dia tidak dapat membunuh jiwa. Takutlah kepada Allah saja yang dapat membunuh jiwa dan tubuh dan jiwa, memasukkan ke dalam neraka. Yesus sendiri menyerahkan rohnya, jiwanya, hidupnya. Ya, silakan lanjut. Sebelum dilanjut Pak Danja, saya izin turun Pak Danja, ada keperluan ya. Saya statement terkait dengan judul Pak Danja ya, Tuhan menurut Bible. Jadi tadi yang saya sampaikan sudah jelas Tuhan menurut Bible ya. Ketika kita menyematkan satu sematan atau gelaran Tuhan ini ya, definisi yang harus melekat kepada kata yang kita sematkan kepada entitas tersebut harus sesuai ya. Bukan sekedar klaim, harus sesuai. Tadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya, Tuhan yang mengetahui hari kiamat ya, Tuhan yang mampu segala-galanya memasukkan dan menghidupkan dan mematikan. Itu definisi Tuhan menurut Bible gitu ya. Karena kalau kita rujuk kepada Yesus menurut Yesus sendiri, Yesus menurut Yesus, bukan Yesus menurut Kuera ya. Yesus menurut Yesus ya. Yesus menurut Yesus seperti apa? Tadi ya, Matius 11:25, Yohanes 5:30, Yohanes 5:26, Yohanes 17:3 ya, Yohanes 15:24. Itu Yesus menurut Yesus ya. Apakah pantas tersemat ya sandang kata Tuhan di pundak Yesus ini sehingga Kristen menuhankan Yesus? Karena ayat-ayat Bible itu bertentangan langsung gitu loh. Ya, Tuhan itu harus mengetahui hari kiamat. Nyatanya Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Ya, jangan dikatakan itu kan kemanusiaannya. Orang disebut di situ, malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu hari kiamat itu. Gitu loh. Ya, jangan Anda katakan Yesus dalam kedagingan, jangan. Karena tidak pantas Yesus itu tersemat kata Tuhan. Ya, Tuhan itu mencipta langit dan bumi. Apa kata Yesus di Matius 11:25? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Itu kan gitu pertanyaannya. Ya, yang tersemat, yang pantas dijadikan Tuhan atau tersemat kata Tuhan itu Bapaknya. Yesus sendiri yang mengatakan. Ya, seperti itu. Ya, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku. Ya, ini kata Yesus, ya. Ketika dia Tuhan, apakah ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya? Jangankan nolong orang lain, berbuat atas dirinya sendiri nggak mampu. Ya, karena dia apa yang dia lakukan atas kehendak Bapaknya, penghakimannya dan seluruhnya atas kehendak Bapaknya. Yang Tuhan berarti Bapaknya, bukan Yesusnya. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Maka kesimpulannya kalau dalam dalil-dalil ini ya, dalam Bible ini, Tuhan menurut Bible adalah Bapa, bukan Yesus. Ya, bukan Yesus.
Karena di hari pentahiran di Lukas ya, Lukas 2 ya 31 ya kalau nggak salah ya, yaitu ketika Yesus itu lahir ke dunia ya, dari hari yang ke-8 dia ini disunat lalu dibawa kepada Tuhannya di Yerusalem. Ya, kalau Yesus itu di Lukas 2:11 mengatakan yang lahir itu Tuhan, siapa yang berani menyunat Tuhan, lalu Tuhan ini dibawa ke Tuhan yang mana, ke Yerusalem. Ya, tentunya ketika Bible itu mengatakan Yesus dibawa ke Tuhan, maka Yesus itu bukan Tuhan. Kalau dipaksakan definisi Yesus itu harus jadi Tuhan, maka perkataannya adalah Tuhan kecil dibawa ke Tuhan yang besar. Kan gitu ya Pak Danja ya? Mungkin itu. Makasih Bang Danja. Saya untuk menjawab. Kok keluar dia? Memang konsepmu untuk apa? Konsep dewa, ada dewa besar, ada dewa sedang, ada dewa kecil. Muncullah huruf-huruf besar, dot besar, G-nya aja besar, G kecil. Itu konsep dewa. Nggak ada namanya itu Tuhan itu banyak, apalagi tiga banyak nggak ada. Ini konsep teos dewa, ya. Satu-satunya Tuhan itu hanya Allah. Kau baca di KSI-nya ya, Markus 12:9. Dengarlah wahai Israel, sesungguhnya Tuhan Elohim kita, Tuhan itu satu-satunya Elohim. Itu KSI-nya. Kalau kamu udah paham Esa, ya, ini kau baca. Ya Tuhan, pimpinlah aku kebenaran-Mu karena musuh-musuhku, luruskanlah jalanmu di depanku. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak ada suratul mustaqim. Ini baca, disuruh luruskan jalannya. Ini baca di Biblemu, terjemahan MLT, Mazmur nomor 58. Kau disuruh menghadap ke bait sucinya. Yesus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacakan Pak Dance. Bacakan Pak Dance. Yohanes 3:15. Dengar dulu. Yohanes 3:15. Yesus datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dibacakan Pak Dance. Baca ini, kamu disuruh jalan lurus ke Tuhan. Disuruh tunjukkan lagi. Baca dulu. Dengar dulu Yohanes 3:15. Yesus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kan di sorga sekarang dia. Baca. Kamu nggak usah banyak cerita. Ini luruskanlah jalanku. Ini minta diluruskan jalannya, terjemahan Seliber tahun 1912. Ini kau pindahin lagi sekarang. Ini terjemahan 1912. Baca. Kau baca. Baca itu. NLT.